Halo semuanya, saya Bagas Kalabum Majid, mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Teman-teman semua, ternyata di Administrasi Bisnis ini kita tidak belajar tentang bisnis saja, tetapi juga belajar sesuatu yang menurut saya itu penting bagi diri kita, yaitu tentang personal branding. Kenapa penting? Karena dengan memiliki personal branding yang baik, maka akan membuka peluang yang sangat luas. Contohnya, kita dapat membuka peluang magang, kita dapat networking yang lebih luas, dan juga karir di masa yang akan datang. Di matkul ini kita belajar tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, bagaimana kita memahami potensi diri sendiri, dan juga bagaimana caranya membangun personal branding, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Ketika saya belajar tentang personal branding ini, saya menyadari bahwa untuk membangun personal branding itu tidak mudah. Kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu, apa potensi kita, apa kekurangan kita. Nah, dari situ baru kita dapat memulai membangun personal branding dan di aspek apa yang akan kita tonjolkan. Selama saya mengikuti mata kuliah personal branding ini, saya mulai benar-benar mendalami dan mencari tahu apa kekuatan yang ada pada diri saya dan apa yang ingin saya kembangkan. Saya menyadari bahwa salah satu karakter atau kekuatan yang saya miliki yaitu kepercayaan diri. Saya cukup nyaman ketika saya harus berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pendapat, bahkan mengambil peran ketika saya dibutuhkan. Karakter ini ternyata membantu ketika saya berada di kelas, di dalam organisasi, atau saat saya kerja kelompok. Selain itu, saya juga mempunyai karakter yang terbuka dan mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Nilai yang paling saya pegang adalah tanggung jawab dan juga kemauan untuk terus berkembang. Beberapa latihan seperti refleksi diri dan juga analisis SWOT membantu saya melihat ini menjadi lebih jelas. Dari situlah saya sadar kalau kemampuan saya untuk tampil percaya diri dan juga mengkomunikasikan ide dengan jelas adalah kekuatan yang bisa saya kembangkan. Momen yang membuat saya memahami diri sendiri itu ketika saya ditunjuk di H-1 acara untuk menjadi Master of Ceremony atau jadi MC. Sebelumnya saya tidak ada record menjadi MC. Saya belum pernah menjadi MC, tetapi saya nekat mengambil job ini karena saya tahu dengan mencoba hal baru saya dapat mengembangkan kepercayaan diri, komunikasi juga. Selama 1 semester ini, saya memfokuskan di 3 keterampilan yang saya ingin asah selama saya belajar tentang personal branding. Yang pertama itu skill public speaking. Dengan adanya tingkat kepercayaan diri yang tinggi sebelumnya, saya ingin melatih public speaking agar lebih terarah. Yang kedua yaitu komunikasi. Saya juga lebih terbiasa mengomunikasikan pendapat secara lugas sekaligus menghargai masukan dari orang lain. Yang ketiga adalah time management. Saya tidak hanya berkuliah, saya juga mengikuti beberapa organisasi, maka di sini time management sangat-sangat dibutuhkan. Dari ketiga keterampilan ini, public speaking tetap menjadi prioritas yang saya ingin kembangkan. Saya semakin yakin tampil dan semakin bisa mengontrol bagaimana saya ingin dilihat oleh audiens. Setelah mengenali diri dan memahami apa yang menjadi kekuatan saya mulai menyusun personal branding blueprint. Blueprint ini menjadi gambaran siapa saya, bagaimana saya ingin dikenal, dan apa nilai yang ingin saya tunjukkan. Yang pertama, personal positioning step. Saya memposisikan diri sebagai mahasiswa yang percaya diri, komunikatif, dan berorientasi pada pengembangan diri khususnya di bidang bisnis. Yang kedua, personal brand keyword. Ada 3 kata yang paling menggambarkan saya. Yang pertama itu confidence, yang kedua adalah komunikatif, dan yang ketiga reliable.
confident seperti kekuatan saya sangat percaya diri. Komunikasi juga menjadi kekuatan saya. Dan ketiga adalah reliable, berusaha menjadi orang yang dapat diandalkan di suatu project atau di suatu tugas. Yang ketiga, unique value proposition. Nilai unik yang saya tawarkan adalah kemampuan saya dalam menyampaikan ide yang jelas, menjadi jembatan komunikasi di dalam tim, dan juga menghidupkan suasana ketika kerja kelompok ataupun pada saat presentasi. Yang keempat adalah target audience. Target audience perusahaan branding saya meliputi dosen dan juga lingkungan akademik, teman sekelas dan rekan kerja kelompok, serta komunitas profesional di bidang bisnis maupun di organisasi. Yang kelima, brand personality. Kepribadian saya adalah ramah, percaya diri, komunikatif, dan juga profesional. Yang keenam, performance digital. Untuk membangun reputasi digital, saya berencana untuk menggunakan Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn seragam untuk membagikan aktivitas, dokumentasi, dan pencapaian. Begitu juga dengan TikTok, sedangkan untuk LinkedIn itu untuk portofolio, pengalaman, dan juga jejaring profesional. Yang ketujuh, strategi konsistensi dan reputasi. Saya akan menjaga citra online dengan cara memposting konten yang positif dan relevan, terus menjaga etika digital, dan konsisten menggunakan gaya bahasa, tone, dan visual yang mencerminkan karakter saya. Ketika saya mendalami dan juga membangun personal branding saya, ketika saya mempelajari mata kuliah personal branding ini, saya menyadari bahwa membangun personal branding ini tidak mudah. Perjalanan mengembangkan diri ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Awalnya saya sudah merasa cukup percaya diri, tapi saya masih sangka apakah kepercayaan diri saya ini sudah tepat arahnya atau hanya spontanitas sesaat saja. Saya sempat bingung apakah kemampuan berbicara saya benar-benar memberikan dampak atau hanya dianggap sebagai formalitas saat presentasi. Ada momen ketika saya merasa kurang maksimal dan mulai mempertanyakan kepada diri sendiri. Titik baliknya terjadi ketika saya mengikuti beberapa sesi presentasi dan diskusi di kelas. Setelah menerima feedback dari teman dan juga dosen, saya menyadari bahwa kemampuan berbicara saya bukan sekadar kepercayaan diri, melainkan kekuatan yang bisa benar-benar membantu orang lain memahami materi. Dari situ, saya mulai mengasah lebih serius, berlatih intonasi, memperbaiki struktur penyampaian, sampai belajar membaca situasi audiens. Saya juga mulai lebih aktif dalam kerja kelompok dan sering mengambil peran sebagai penyampai ide atau presenter. Perubahan yang paling saya rasakan adalah saya semakin nyaman dengan diri saya. Saya mulai tahu bagaimana saya memanfaatkan kepercayaan diri saya dengan efektif dan tidak berlebihan. Yang dapat saya ambil adalah personal branding bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang mengenali diri kita sendiri dan menunjukkan versi terbaik dari kita. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan public speaking saya, memperkuat kehadiran digital dan aktif di kegiatan organisasi maupun event kampus. Dan untuk diri saya di masa depan, tetaplah berani, tetap konsisten, dan jangan pernah takut mengambil kesempatan yang ada. Sekian penyampaiannya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.